A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat nih Kinggi. Tiang ulang jawab salam, tiang doakan mudah-mudahan yang paling semangat menjawab salam Allah Ta'ala berikan keberkahan dunia dan akhirat. Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berikan aliran kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun wa ya'lamu kaifa kana law annahu kan wa amruhu bainal kafi wan nun wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma dzakarahu adh-dhakirun wa adada ma ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita takzimi guru kita bersama, Mudirul Am Pondok Pesantren Riyadus Shalihin Thahir Yasin, ayahanda Profesor Dr. Zainuddin Mansur. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan beliau kebaikan, keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga zahir batin beliau, amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus, segenap pembina, para ustadz, ustazah yang ada di Pondok Pesantren Riyadus Shalihin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan. Singkatnya kita semua nggih, mudah-mudahan kita semua niki dianugerahkan oleh Allah Ta'ala maghfirah, rahmah, inayah, barakah. Amin ya rabbal. Nabi kabar pelungguh senamian sehat? Alhamdulillah. Pokok alhamdulillah saja dulu. Karena lisan yang terbiasa mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah lisan yang Allah akan alirkan kebaikan dan keberkahan. Di mana baginda Nabi mengajarkan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah apabila kita diberi nikmat oleh Allah. Apabila kita diberi sesuatu yang menyenangkan, perbanyak ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan apabila Allah datangkan ujian, apabila Allah datangkan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, pun yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tentunya lisan kita akan terus mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak ucapkan salawat mumpung kita masih hidup di dunia. Karena kalau sudah pindah kita ke alam barzakh, lalu kita dipindahkan kembali ke alam akhirat, nanti semua manusia berlomba dekat dengan Nabi Muhammad. Semua orang ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Karena yang bisa memberi syafaat adalah baginda Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam tidak mampu memberi syafaat, ketika Nabi Nuh tidak sanggup memberi syafaat, ketika Nabi Ibrahim tidak akan memberi syafaat, ketika Nabi Musa tidak akan bisa menolong, ketika Nabi Isa angkat tangan berlepas diri dari kita, satu-satunya yang diberi izin oleh Allah Ta'ala memberikan syafaatul uzma adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah semua kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi dekatnya kita dengan Nabi Muhammad tergantung banyaknya kita salawat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, sabda Nabi. Orang yang paling utama yang nanti akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat
adalah orang yang paling banyak bersalawat untuk. Dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana aktsaruhum alayya salatan, kana aqrabuhum minni manzilatan." Siapa yang hidupnya di dunia banyak salawatnya untukku, sabda Nabi, dialah orang yang paling dekat denganku nanti di padang mahsyar. Ingin dekat dengan Nabi Muhammad? Ingin atau ingin banget? Subhanallah, mudah-mudahan kita semua didekatkan oleh Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kalau udah dekat dengan Nabi Muhammad, itu tanda kita akan selamat. Maka banyakin salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lanjut. Masya Allah. Makin kita sudah berada di tahun baru Hijriyah. Kita sudah meninggalkan tahun baru yang lalu. Sekarang kita masuk tahun baru Hijriyah. Artinya sudah banyak kehidupan yang kita lewati. Detik-detik yang sudah terlewat, hari yang sudah berlalu, bulan-bulan yang sudah kita lewati tidak akan pernah kembali. Yang dulunya muda sekarang berubah jadi tua. Yang dulunya jadi kembang desa sekarang sudah berubah jadi kembang yang lain. Yang dulu tuh segar kulitnya sekarang jadi keriput. Ya enggak? Yang dulu giginya utuh sekarang ompong. Yang dulu kalau dia jalan kelihatan kayak subhanallah, kata orang itu gitar Spanyol katanya. Sekarang apa yang terjadi? Lutut pinggang itu udah sakit. Itulah yang namanya kehidupan. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang sudah berlalu. Hari yang kita lewati itu tidak akan bisa kita ulang. Setiap yang kita lewati tersimpan di Lauhil Mahfuz, tersimpan dalam catatan amal yang nanti akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita dihisab oleh Allah, mungkin dosa sudah banyak kita lakukan, maksiat sudah banyak kita kerjakan, ghibah sudah berapa banyak, fitnah sudah sering kita lakukan, ngomongin aib orang sudah sangat banyak, lalai dalam ibadah, berapa banyak kelalaian yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebelumnya. Maka nanti itu akan dihisab. Nah, sebelum kita dihisab di sisi Allah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab di sisi Allah. Maka mumpung kita masih hidup, mari kita muhasabah, banyak merenung tentang kehidupan kita. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin bi ahadisil anbiya'i wal mursalin yuqal, disebutkan di dalam kitab itu, innallaha ta'ala aqrama hadhil ummah bi khamsi karamat. Sesungguhnya Allah Ta'ala muliakan umat Nabi Muhammad ini dengan 5 kemuliaan. Allah Ta'ala
Nabi Muhammad ini mulia dengan 5 kemuliaan. Awwaluha annahu khalaqahum du'afa hatta la yatakabbaru. Allah Ta'ala jadikan umat Nabi Muhammad ini umat yang lemah supaya mereka tidak sombong. Allah Ta'ala pernah menciptakan umat sebelum kita, umat yang kuat, umat yang badannya tinggi, umat yang umurnya panjang, umat yang pintar-pintar pernah Allah ciptakan. Tapi Allah ciptakan dengan kelebihan mereka menjadi umat yang sombong. Maka Allah Ta'ala jadikan umat Nabi Muhammad ini lemah, tidak seperti umat-umat sebelumnya, supaya kita tidak jadi umat yang sombong itu. Allah pernah menciptakan namanya kaum Ad. Allah pernah ciptakan namanya kaum Tsamud. Mereka adalah orang-orang yang bertubuh tegap. Kecerdasan mereka luar biasa. Mereka mampu memahat gunung. Mereka bisa bikin rumah yang megah. Tapi akhirnya Allah hancurkan mereka semua karena kesombongan mereka di atas muka bumi. Mereka sombong. Maka Allah Ta'ala jadikan kita lemah ini supaya kita tidak jadi orang yang sombong. Karena kalau Allah jadikan kita kuat, Allah jadikan kita hebat, maka kita akan jadi orang yang sombong seperti orang-orang sebelum kita. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah sudah berbuat kepada kaum Ad? Iram dhatil imad. Mereka itu diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Mereka membangun bangunan yang sangat megah. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebutkan wasamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Ada kaum sebelum kita yaitu kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Mereka itu mampu membelah batu lalu kemudian membuat bangunan megah dengan batu yang dibelah itu. Kemudian wa fir'auna dzil autad. Ada Fir'aun yang sebelum kita mampu membangun piramida, dia bangun Sphinx. Fa aktsaru fiha al-fasad. Karena mereka merasa kuat, mereka merasa hebat, mereka buat kerusakan. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Lalu Allah Ta'ala timpakan kepada mereka azab yang sangat dahsyat. Hancur kaum Ad itu, hancur kaum Samud itu, hancurlah Fir'aun dan peradaban yang dibuatnya itu. Maka Allah Ta'ala jadikan kita umat yang lemah supaya kita tidak sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Tapi kita udah miskin sombong, udah gak cantik sombong. Tuh, itu umatnya Nabi Muhammad lemah aja bisa sombong gitu loh. Kalau umat terdahulu mereka kuat sombong wajar. Kita umat Nabi Muhammad lemah aja sombong. Tapi karena Allah cinta pada Nabi Muhammad, Allah tunda turunnya azab karena cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad dan umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Wasani wa annahu khalaqahum sigharan fi anfusihim hatta takuna mu'natut ta'ami wasyarabi wathiyabi alaihim aqal. Allah ciptakan tubuhnya umat Nabi Muhammad ini kecil supaya beban makanan, minuman dan pakaian lebih sedikit untuk mereka. Sedangkan dulu umat sebelum kita tinggi-tinggi tuh, badan mereka besar sampai ada yang 70 hasta panjangnya mereka. Bayangin, mereka tingginya sebesar pohon kelapa tuh, panjang-panjangnya mereka, tingginya mereka seperti itu. Tapi umat Nabi Muhammad diciptakan Allah bertubuh kecil supaya mereka tidak kuat makan, supaya mereka tidak kuat minum, supaya mereka nggak tiap hari beli baju baru. Tapi apa yang terjadi
terjadi dengan umat Nabi Muhammad. Dari satu majlis ke majlis yang lainnya makan aja. Coba dari satu tempat ke tempat yang lainnya minum. Sudah ngopi sekali nanti ngopi lagi. Itu umat Nabi Muhammad. Lihat umat Nabi Muhammad kalau jalan-jalan ke mall. Lihat kalau jalan ke CFD, Car Free Day. Apa yang dilihat? Ada pakaian baru, ada tas yang baru, ada celana baru, ada sepatu baru, ada HP baru. Allah ciptakan umat Nabi Muhammad ini berbadan kecil biar kita tidak terlalu bergantung pada makanan, minuman, dan pakaian. Maka muhasabah kita. Ini satu orang berbadan kecil, kalau cek di rumah, di lemarinya ada berapa baju? Ayo, ada berapa sepatunya di rumah? Ada berapa tasnya di rumah? Ada berapa pakaian kita di rumah? Padahal Allah ciptakan badan kita kecil biar kita tidak terlalu banyak makan, minum, dan menggunakan pakaian. Sedangkan satu pakaian yang kita punya akan dihisab di sisi Allah 40 hari 40 malam. Sanggup nggak tuh dihisab? Ada riwayat menyebutkan suatu ketika ada orang meninggal dunia. Ketika orang itu meninggal dunia, ditanya, siapa yang mampu temenin nih orang tua saya meninggal dunia, temenin di kubur orang tua saya? Ada seorang pencari kayu bakar, saya akan temani ayahmu dalam kubur, tapi upahnya mana? Nanti saya upah temenin bapak saya dalam kubur. Begitu ditemenin di dalam kubur, dikuburkan, khusus kuburnya dia tuh punya pernapasan ke atas. Begitu ditemenin orang pulang mengantarkan jenazah dari pemakaman, malamnya malaikat Munkar dan Nakir datang ke dalam kubur. Tahu-taunya malaikat Munkar dan Nakir itu datangnya kedua sisi, ke orang yang sudah meninggal dan orang yang nemenin orang meninggal dalam kubur. Maka ketika malaikat Munkar Nakir datang, ditanya bapak itu, apa yang ditanya? Bapak siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya, siapa saudaranya, kiblatnya apa? Ditanya sampai bapak punya harta apa? Saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya kapak. Ditanyakan kapak itu di dalam kubur 40 hari 40 malam. Satu kapak saja 40 hari 40 malam. Sekarang cek di rumahnya ada berapa hijab, berapa jilbab. Di rumahnya ada berapa gamis. Di rumahnya ada berapa sepatu, ada berapa sendal. Kalikan 40 hari 40 malam. Itulah hisab kita nanti di dalam kubur. Kemudian yang ketiga, waja'ala umrahum qasira hatta takuna dhunubuhum akal. Allah Ta'ala jadikan umurnya umat Nabi Muhammad ini pendek supaya dosa mereka sedikit. Allah jadikan umat Nabi Muhammad ini usianya pendek-pendek jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Nuh itu usianya ribuan tahun. Umat Nabi-Nabi sebelum kita usianya di atas 300 tahun umur mereka. Sedangkan umat Nabi Muhammad sangat langka orang yang bisa sampai 100 tahun. Kenapa Allah beri umat Nabi Muhammad ini umur yang pendek? Biar sedikit dosa kita jika dibandingkan dengan umat sebelum kita. Ternyata umur yang pendek itu justru umat Nabi Muhammad banyak bikin dosa. Dosa-dosa yang terjadi pada umat sebelum kita dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad. Dulu ada dosa di zaman Nabi Lut yang dikerjakan oleh kaum Sodom, di mana dosa mereka makan jeruk, pisang makan pisang. Laki suka laki, perempuan suka perempuan. Apa yang terjadi dengan umat Nabi Lut? Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka karena dosa mereka suka sesama jenis. Sekarang terjadi dosa itu di tengah-tengah umat Nabi Muhammad. Sekarang kita darurat LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Sekarang terjadi dosa itu di tengah umat Nabi Muhammad. Banyak kita lihat laki suka dengan laki, perempuan suka dengan perempuan, laki berubah kelamin jadi perempuan, perempuan berubah kelamin jadi laki-laki. Terjadi di tengah umat baginda Nabi besar Muhammad. Padahal Allah Ta'ala jadikan umur kita ini pendek supaya sedikit dosa kita.
Dulu di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh ketika beliau jalan, beliau lihat ada seorang nenek tua menangis. Nangis nenek itu. Lalu Nabi Nuh alaihissalam bertanya, "Wahai nenek, apa yang kau tangisi?" "Aku menangisi anakku meninggal dunia." "Pada umur berapa anakmu meninggal dunia?" "Anakku meninggal dunia pada usia 350 tahun." Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? "Wahai nenek, akan ada satu umat di mana umur mereka itu hanyalah puluhan tahun kurang dari 100 tahun," kata Nabi Nuh alaihissalam. Siapakah umat itu, wahai Nabiullah Nuh? Umat itu adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dibandingkan dengan umur anakmu, umur mereka sangatlah pendek. Apa kata nenek itu? "Andai aku hidup di masa itu menjadi umatnya Nabi Muhammad, akan kuhabiskan semua umurku itu untuk zikrullah." Coba, saking pendeknya umur umat baginda Nabi besar Muhammad. Maka umur yang pendek ini mari kita gunakan untuk amal saleh. Manfaatkan hadir ke majelis ilmu, manfaatkan untuk sedekah, manfaatkan untuk baca Quran, manfaatkan untuk dengar pengajian, manfaatkan untuk menuntut ilmu, manfaatkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Jangan sia-siakan umur kita yang pendek ini, karena nanti umur kita akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi, yang keempat, ja'alahum fuqara hatta yakuna hisabuhum fil akhirati aqal. Allah Ta'ala jadikan kebanyakan umat Nabi Muhammad itu fakir, supaya hisab mereka di akhirat itu ringan. Umat Nabi Muhammad ini Allah jadikan banyak yang miskin, supaya hisab mereka di sisi Allah ringan. Karena orang yang kaya nanti akan dihisab oleh Allah Ta'ala, satu hartanya 40 hari 40 malam dihisab. Bagaimana kalau dia punya 5 mobil? Bagaimana kalau dia punya 5 rumah? Bagaimana kalau dia punya banyak sawah? Bagaimana kalau dia punya banyak emas? Bagaimana kalau dia punya 4 istri? Maka hisabnya nanti akan sangat panjang di sisi Allah. Oleh karena itulah Nabiullah Sulaiman adalah Nabi Allah Ta'ala yang paling akhir masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala memiliki Nabi dan Rasul 124.000. Di antara 124.000 Nabi dan Rasul itu Allah milih Rasul itu 313. Di antara 313 itu Allah memilih 5 sebagai ulul azmi. Di antara yang 5 Allah pilih 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Di antara yang 2 Allah memilih pemimpin para Nabi dan Rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Dan di antara semua Nabi dan Rasul yang masuk ke dalam surga, hanya Nabi Sulaiman nanti menjadi Nabi yang paling akhir masuk ke dalam surga. Kenapa jadi Nabi yang terakhir? Karena beliau kaya. Sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sahabat itu nanti akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Siapa sahabat itu? Sahabat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Menangis dia Abdurrahman bin Auf mendengarkan baginda Nabi mengatakan bahwa dia akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Kenapa? Karena dia dihisab karena kekayaan yang dia miliki itu. Maka Allah Ta'ala jadikan umat Nabi Muhammad ini kebanyakan miskin, kebanyakan gak punya apa-apa, supaya ringan dia dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul mu'minin, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannata minal aghniya binisfi yaumin 500 'am." Sesungguhnya orang miskin dari umatnya Nabi Muhammad akan mendahului orang kaya masuk ke dalam surga setengah hari akhirat, yaitu 500.000 tahun lamanya. Jadi orang miskin itu lebih dulu masuk surga 500.000 tahun. 500 tahun lamanya dia masuk ke dalam surga, baru disusul masuk surganya orang kaya. Setengah hari saja jaraknya
antara orang miskin dengan orang kaya masuk ke dalam surga. Allah masukkan orang miskin duluan, berarti jarak perbedaan waktu masuk surganya orang miskin dan orang kaya 500 tahun. Maka berbahagialah wahai umat Nabi Muhammad, kalau pelungguh merasa miskin, ya, merasa layak untuk dapat PKH, bersyukur kepada Allah. Atau bersyukur kalau merasa dapat MBG. Kenapa? Karena pelungguh yang dapat MBG, yang dapat PKH akan didahulukan oleh Allah masuk surga dibanding orang kaya. Tepuk tangan dulu untuk yang miskin. Itulah rahasia Allah Ta'ala jadikan umat Nabi Muhammad ini banyak yang miskin. Wal khamis, yang kelima, wal khamis annahu ja'alahum akhiral umami hatta yakuna. Allah Ta'ala jadikan kita ini sebagai umat yang terakhir. Ja'alahumullahu akhiral umami hatta yakuna baqa'uhum fil qabri aqal. Dijadikannya kita sebagai umat yang terakhir oleh Allah Ta'ala supaya kita hanya sebentar saja tinggal di dalam kubur. Allah Ta'ala jadikan kita umat terakhir karena Allah gak pengen kita lama-lama nunggu hari kiamat dalam kubur. Coba bayangkan umatnya Nabi Nuh, bayangkan umat Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa. Lihat berapa lama mereka sudah ada dalam kubur menunggu datangnya hari kiamat. Maka dipilihnya kita menjadi umat yang terakhir supaya kita nggak usah lama-lama dalam kubur, karena yang namanya kubur itu mengerikan. Suatu hari sahabat baginda Nabi bernama Sayyiduna Uthman ibnu Affan bersama para sahabat pergi ke kuburan menguburkan salah satu jenazah sahabat. Lalu para sahabat melihat Sayyidina Utsman bin Affan meneteskan air mata bercucuran. Para sahabat bertanya, wahai sahabat kami Utsman bin Affan, kenapa engkau menangis sampai tangismu membasahi jenggotmu yang tebal itu? Bukankah kau pernah dengar dahsyatnya siksa neraka tapi engkau tidak menangis? Maka Sayyidina Utsman bin Affan beliau mengatakan, aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Baginda Nabi bersabda, sesungguhnya alam kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Apabila jenazah itu selamat di dalam kuburnya, maka alam setelahnya akan menjadi lebih mudah baginya. Tetapi apabila dia tidak selamat di alam kuburnya, maka alam setelahnya jauh lebih mengerikan baginya. Alam kubur itu adalah alam yang menentukan nasib kita. Alam kubur itu adalah alam pertama kali kita dihisab. Alam kubur itu adalah alam di mana setiap orang akan diberi mukasyafah, akan diberi musyahadah oleh Allah Ta'ala. Apa yang kita dengar sekarang tentang azab kubur belum kita saksikan kalau kita belum masuk ke alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir nanti akan kita lihat kalau kita sudah masuk ke dalam kubur. Kalau kita sudah lihat ngerinya malaikat Munkar dan Nakir, kalau kita sudah menyaksikan dahsyatnya azab kubur, hatta idza kalau kematian sudah datang, kita pindah alam ke dalam kubur. Semua orang yang meninggal mengatakan Rabbirji'un, Rabbirji'un. Ya Allah, detiang bani, ya Allah. Takut yang ya Allah. Kembalikan kaji ke dunia sebentar saja ya Allah, ke dunia sebentar saja. Semua orang meninggal itu ingin pulang ke dunia. Rabbirji'un, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Mereka berharap kembali ke dunia agar saya dapat beramal soleh dengan amal yang dulu sudah saya tinggalkan ya Allah.
Ketika para jamaah berlomba datang majelis ilmu, kaki saya berat datang ke sana. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya ingin datang ke majelis ilmu. Ya Allah, ketika orang dulu berlomba-lomba nyumbang untuk bangun pondok pesantren, saya pelit dulu, saya tidak nyumbang dulu, saya tidak sedekah dulu di dunia. Ya Allah, kembalikan saya sebentar saja. Saya ingin bersedekah untuk pembangunan pondok pesantren Riyadhus Shalihin Tahir Yasin. Itu yang dikatakan orang kalau sudah meninggal dulu. Saking dahsyatnya azab kubur, saking ngerinya yang namanya kubur tadi, maka setiap orang ingin agar kembali hidup di dunia, lalu kemudian dia beramal soleh dengan amal yang dulu pernah dia tinggalkan itu. Maka Allah Ta'ala jadikan kita ini umat terakhir, supaya kita tidak usah lama-lama dalam kubur, supaya kita sebentar saja di dalam kubur, agar kita tidak terlalu mendapatkan siksaan di dalam kubur. Dan mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan kenikmatan dalam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita bersama orang soleh, bersama para ulama, bersama para aulia, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad di dalam Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan dengan pesan singkat dari para wali Allah Ta'ala kita untuk dapat muhasabah. Kita muhasabah, hitung-hitung amal kita, mana lebih banyak amal soleh kita atau amal keburukan kita. Kita timbang amal kita, mana lebih banyak taat kita daripada maksiat kita. Maka mulai hari ini kita saling ingatkan, kita berusaha, kita berikhtiar, kita mujahadah, supaya hidup kita ini banyak terisi dengan amal soleh sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari di penghujung majelis kita ini kita bersama-sama istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita istighfar dari qalbu kita yang paling dalam. Kita istighfarkan lisan kita yang pernah menyakiti orang lain. Kita istighfarkan tangan kita yang menyentuh sesuatu yang haram. Kita istighfar kaki kita yang melangkah ke tempat yang haram. Kita istighfar mata yang memandang yang haram. Istighfarkan telinga yang mendengarkan sesuatu yang haram. Istighfarkan kalbu kita dari menyimpan sesuatu yang haram di dalamnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita yang kecil hingga yang besar, yang zahir hingga yang batinnya, yang sengaja, yang tidak kita sengaja. Allah ampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bapak Guru atas tausiah yang diberikan pada sore hari ini. Hadirin jamaah majelis taklim rahimakumullah, dengan berakhirnya doa tadi maka berangkaian kegiatan untuk kajian kita pada sore hari ini. Kita akhiri sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.